Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita petunjuk dan rahmatnya, sehingga kita tetap berada di jalan kebenaran. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya dan para sahabat, yang dengan pengorbanan serta perjuangannya, Islam tegak menjadi cahaya penerang bagi seluruh umat manusia. Sahabat dunia history yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu surat yang begitu istimewa dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nasr. Surat ini memiliki makna yang dalam tentang pertolongan Allah, kemenangan, serta akhir perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga akan membahas asbabun nuzul atau latar belakang turunnya surat ini dan bagaimana tafsirnya menurut para ulama. Mari kita sama-sama membuka hati dan pikiran untuk menggali hikmah yang terkandung di dalamnya. Asbabun nuzul surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat ke-110 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 3 ayat, termasuk surat Madaniyah, dan diturunkan pada penghujung masa kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya pada tahun ke-8 Hijriah. Sebagian besar ulama sepakat bahwa surat ini turun setelah peristiwa Fatu Makkah atau penaklukan Makkah. Ini adalah kemenangan besar bagi umat Islam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat memasuki Makkah dengan penuh kemenangan tanpa pertumpahan darah. Banyak penduduk Makkah pun akhirnya memeluk Islam, setelah bertahun-tahun umat Islam menghadapi berbagai tantangan dan peperangan. Peristiwa ini menjadi puncak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menunjukkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyempurnakan risalah Islam. Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Menurut penjelasan Ibnu Abbas, seorang sahabat yang dikenal sebagai ahli tafsir Al-Quran, memberikan kesaksian mengenai surat ini. Haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Umar, "Ma taquluna fi qawlihi idza jaa nasrullahi wal fath?" Faqala ba'dhum, "Umirna an nahmadallaha wa nastaghfirahu idza nasarana wa fataha alaina." Faqala Umar, "Ma taqulu ya Ibn Abbas?" Qala, "Huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu." Ibnu Abbas berkata, Umar bertanya kepada para sahabat mengenai firman Allah, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Sebagian dari mereka menjawab, kami diperintahkan untuk memuji Allah dan memohon ampunan kepadanya ketika Dia menolong kami dan memberikan kemenangan. Umar lalu bertanya kepada Ibnu Abbas, apa pendapatmu? Ibnu Abbas menjawab, itu adalah tanda ajal Rasulullah yang diberitahukan kepada beliau. Riwayat ini menunjukkan bagaimana Ibnu Abbas dengan pemahamannya yang mendalam memahami surat An-Nasr sebagai isyarat wafatnya Rasulullah. Umar mengakui kebenaran penafsiran tersebut. Penaklukan Makkah adalah puncak kemenangan Islam, dan surat ini mengandung pesan bahwa setelah kemenangan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar sebagai bentuk kerendahan hati kesadaran bahwa kemenangan datang dari Allah dan persiapan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tafsir surat An-Nasr ayat 1. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Tafsir Imam At-Tabari. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa Nasrullahi, pertolongan Allah, merujuk kepada bantuan dan kemenangan yang dijanjikan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam atas musuh-musuh mereka. Sedangkan Al-Fath secara khusus mengacu kepada Fatul Makkah, yaitu pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. At-Tabari juga menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan kepastian janji Allah bahwa Islam akan unggul dan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mencapai puncaknya dengan kembalinya kota Mekah ke dalam kekuasaan umat Islam. Tafsir Ibnu Katsir.
Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ayat ini adalah kabar gembira bagi Rasulullah SAW, bahwa pertolongan Allah akan datang dalam bentuk kemenangan atas Mekah, dan ini menjadi tanda dekatnya penyempurnaan risalah beliau. Menurut Ibnu Katsir, setelah peristiwa ini, Islam mulai menyebar ke seluruh Jazirah Arab dan berbagai kabilah datang menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW. Beliau juga mengutip riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menjelaskan bahwa turunnya surah ini menjadi tanda bahwa ajal Rasulullah SAW telah dekat. Tafsir Sayyid Qutb. Sayyid Qutb dalam Fi Zilalil Quran melihat ayat ini sebagai puncak perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Kemenangan ini tidak hanya dalam bentuk fisik seperti pembukaan Mekah, tetapi juga kemenangan spiritual, di mana hati manusia mulai menerima Islam. Sayyid Qutb menekankan bahwa kemenangan ini adalah manifestasi sempurna dari pertolongan Allah yang dijanjikan kepada orang-orang beriman. Ayat 2. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Tafsir Imam At-Tabari. At-Tabari menjelaskan bahwa fenomena manusia masuk Islam secara massal terjadi setelah pembukaan Mekah. Beliau menyebut bahwa sebelum peristiwa ini, banyak kabilah yang menunggu kepastian apakah Rasulullah SAW akan berhasil menaklukkan Mekah. Ketika Mekah ditaklukkan, mereka menyadari kebenaran risalah Rasulullah SAW, sehingga mereka datang berbondong-bondong untuk memeluk Islam. Tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan keberhasilan dakwah Rasulullah SAW. Setelah Mekah ditaklukkan, kabilah-kabilah Arab datang menyerahkan diri dan memeluk Islam. Beliau mengutip riwayat dari Imam Ahmad dan Bukhari yang menceritakan bahwa peristiwa ini dikenal sebagai Amul Wafud, tahun delegasi, di mana berbagai delegasi datang kepada Rasulullah SAW untuk menyatakan keislaman mereka. Tafsir Sayyid Qutb. Sayyid Qutb menekankan bahwa ayat ini adalah tanda perubahan besar dalam masyarakat Arab. Islam tidak lagi menjadi agama yang tertindas, melainkan menjadi kekuatan dominan di Jazirah Arab. Sayyid Qutb juga mencatat bahwa masuknya manusia ke dalam Islam secara berbondong-bondong adalah bukti keberkahan dari Allah dan tanda bahwa dakwah Rasulullah SAW telah mencapai tujuannya. Ayat 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh dia maha penerima tobat. Tafsir Imam At-Tabari. At-Tabari menjelaskan bahwa perintah dalam ayat ini adalah pengajaran kepada Rasulullah SAW untuk mensyukuri kemenangan yang diberikan Allah dengan memperbanyak tasbih memuji Allah dan istighfar memohon ampunan. Beliau juga menafsirkan bahwa perintah istighfar ini menunjukkan sikap rendah hati meskipun berada di puncak kemenangan. Tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini adalah perintah langsung kepada Rasulullah SAW untuk meningkatkan ibadahnya setelah melihat pertolongan Allah dan kemenangan datang. Rasulullah SAW diperintahkan untuk bertasbih dan beristighfar sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Ibnu Katsir juga mencatat bahwa setelah turunnya surah ini, Rasulullah SAW semakin sering mengucapkan Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Tafsir Sayyid Qutb. Sayyid Qutb melihat ayat ini sebagai pengingat bahwa kemenangan sejati adalah kembali kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Bagi Rasulullah SAW, ini adalah perintah untuk menyempurnakan misinya dengan meningkatkan hubungan spiritual kepada Allah. Sayyid Qutb juga menafsirkan bahwa perintah ini adalah persiapan bagi Rasulullah SAW untuk menghadapi akhir hayatnya. Sayyid Qutb melihat ayat ini sebagai pengingat bahwa setiap kemenangan dan pencapaian duniawi tidak boleh membuat seorang muslim terjebak dalam kesombongan atau lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setelah kemenangan yang besar, seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tetap rendah hati, bertasbih dan memohon ampun. Bagi Sayyid Qutb, ini adalah bentuk kesempurnaan spiritual, di mana seorang muslim menyadari bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dunia histori yang dirahmati Allah,
Surat An-Nasr bukan hanya tentang kemenangan dalam pengertian duniawi, tetapi juga tentang bagaimana kita seharusnya bersikap setelah meraih keberhasilan. Kemenangan harus diiringi dengan tasbih, tahmid, dan istighfar sebagai bentuk penghambaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari surat ini, mengingat bahwa segala yang kita raih di dunia ini hanyalah ujian yang pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bertasbih dan memohon ampunan kepadanya dalam setiap langkah hidup kita. Sebagai penutup, mari kita dengar beberapa kata penuh hikmah dari para ulama. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, kemenangan bukanlah sekadar terbukanya pintu-pintu dunia, namun sejatinya, kemenangan adalah terbukanya hati untuk tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali menyatakan, setiap kemenangan yang engkau raih di dunia hanyalah kesempatan untuk bersyukur dan memperbanyak taubat. Sebab kemuliaan sejati adalah kembalinya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Sufyan Ats-Tsauri berkata, ketika engkau menang, janganlah terlalu gembira karena kemenangan itu, namun bergembiralah karena engkau diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekat kepadanya. Hasan Al-Basri mengingatkan, di balik setiap kemenangan duniawi, ingatlah bahwa kehidupan akhiratlah yang sesungguhnya lebih bernilai. Jangan sampai kemenangan dunia menjauhkanmu dari tujuan akhir yang lebih besar, yakni ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Athaillah As-Skandari berkata, segala sesuatu yang kau terima dari dunia, meskipun itu kemenangan, seharusnya tidak melupakanmu dari Sang Pemberi. Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas dirimu sendiri. Dengan kata-kata hikmah ini, kita diingatkan bahwa kemenangan dan pencapaian di dunia seharusnya membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak membuat kita lalai dalam mengingatnya. Sebagai seorang muslim, sikap rendah hati dan taubat harus selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Sahabat Dunia History yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, mari kita bersama-sama tundukkan hati dan angkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah. Kita memohon agar hikmah dari surah An-Nasr ini menjadi pelajaran yang menguatkan iman kita, serta menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Mari kita panjatkan doa dengan penuh keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, wahai Zat yang rahmat-Mu meliputi segala sesuatu, kami memohon kepadamu dengan nama-nama-Mu yang indah dan sifat-sifat-Mu yang mulia. Sucikanlah hati kami dan hati saudara-saudara kami kaum muslimin dari kedengkian, iri hati, dan segala penyakit hati. Satukanlah kami dalam kebenaran dan petunjuk-Mu. Jadikanlah kami umat yang saling mencintai karena-Mu, saling menguatkan dalam kebaikan, dan bersatu dalam perjuangan menegakkan agama-Mu. Ya Allah, berikan cahaya di hati kami, kejujuran dalam perkataan kami, keikhlasan dalam amal perbuatan kami, dan berkah dalam usia serta keturunan kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, kelemahan kami, dan kelalaian kami dalam beribadah kepadamu. Wahai Rabb kami, jadikanlah setiap perjalanan hidup kami penuh dengan keberkahan, dan setiap akhir dari amal kami adalah husnul khatimah. Janganlah Engkau biarkan kami terjatuh dalam kesombongan dan kelalaian setelah mendapatkan nikmat-Mu. Dan jangan pula Engkau biarkan kami berpaling dari-Mu ketika Engkau menguji kami dengan kesulitan. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat dan pertolongan-Mu dengan memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar. Karuniakan kepada kami hati yang khusyuk, lisan yang senantiasa memuji-Mu, dan amal yang ikhlas hanya kepadamu. Ya Allah, persiapkanlah kami untuk menghadapi kematian dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan amal yang diterima di sisi-Mu. Ya Allah, kumpulkan kami dan seluruh kaum muslimin di dunia ini dalam ketaatan kepadamu, dan di akhirat nanti di surga-Mu yang penuh kenikmatan, bersama Nabi-Mu tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.